Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua kali ini untuk merenungkan misteri Tritunggal Maha Kudus dengan berpangkal dari pengertian agama. Apa itu agama? Tentu saja banyak definisi yang dikemukakan, tetapi dari semua definisi itu intinya sama, yaitulah agama adalah hubungan antara manusia dengan sesuatu yang mutlak, yang tentu saja lebih tinggi dari dia, dari mana manusia merasa tergantung dan karena itu berusaha mendekati yang mutlak itu. Dan upaya untuk mendekati yang mutlak itu disebut doa, kebaktian, ibadat, dan lain-lain. Nah, jadi inti dari agama adalah hubungan antara manusia dengan yang mutlak, dari mana dia merasa tergantung dan karena itu berusaha mendekatinya. Dan di sini ada pertanyaan sangat besar, yaitu mungkinkah itu? Mari kita lihat. Sama dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam, kita harus menegaskan bahwa yang kita sebut Allah itu adalah Maha Besar, Maha Akbar, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Mutlak, Maha Sempurna. Mungkin akan kita lebih mengerti kalau kita sebut Maha tak terbatas. Itulah Allah, itulah yang mutlak, Maha tak terbatas. Nah, saudari-saudara terkasih, apa unsur dari keterbatasan di mana manusia berada? Jadi agama adalah hubungan antara manusia dengan Allah yang mutlak. Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Apa unsur dari keterbatasan? Paling kurang ada dua, ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Jadi kalau manusia terbatas berarti dia tersekat dalam ruang dan waktu, terikat dalam ruang dan waktu. Dan oleh karena itulah saya sebagai makhluk yang terbatas tidak mungkin pada waktu yang sama ada di tempat yang berbeda. Jadi kalau besok pada jam 9 kurang 5 menit ini ada yang mengatakan kepada saya, oh kemarin saya lihat Monsinyur di Parepare pada jam 9 kurang 5 menit. Saya akan mengatakan apa kepada orang itu? Kau lihat hantu saya, karena waktu itu saya sedang memimpin perayaan Ekaristi di kapel uskup. Manusia yang terbatas dalam dan terikat dalam ruang dan waktu tidak bisa berada di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan dan tidak bisa berada pada sepanjang waktu. Dia terbatas. Sebaliknya Allah itu tak terbatas, ya kan? Mari kita pikirkan itu, tak terbatas. Artinya kalau unsur dari keterbatasan adalah ruang dan waktu, maka dia yang tak terbatas itu tidak bisa tersekat, terlibat dalam ruang dan waktu. Tidak bisa. Karena kalau begitu dia terbatas dan bukan Tuhan lagi. Nah, lihatlah sekarang
bagaimana mungkin hubungan real ada antara manusia yang terbatas, tersekat dalam ruang dan waktu, dengan Allah yang tak terbatas, yang tidak bisa terlibat dalam ruang dan waktu karena dia tak terbatas. Padahal itulah agama. Jadi lihatlah, sebetulnya kalau demikian itu tidak mungkin ada agama. Ambillah contoh konkret. Agama mengajarkan, kau kalau mau butuh sesuatu berdoalah kepada Tuhan. Ambillah contoh, saya sedang sakit, terbaring di tempat tidur, di ruang tidur. Saya sebagai manusia yang percaya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Apa isi doa itu? Artinya pada saat yang itu tertentu itu, di tempat tertentu itu, saya minta Tuhan bertindak. Artinya saya minta Tuhan terlibat dalam keterbatasan, dalam ruang dan waktu. Artinya apa? Saya minta Tuhan berhenti menjadi Tuhan dan menjadi terbatas, terlibat dalam ruang dan waktu. Jadi saudari-saudara, perhatikanlah baik-baik bahwa kalau Allah tetap Allah, artinya yang mutlak, yang tak terbatas, dan manusia tetap terbatas, tidak mungkin ada relasi yang real antara kedua pihak itu. Lalu kita berhadapan di sini dengan 3 alternatif, 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah agama hapus. Jadi mulai saat ini kita berhenti menjadi beragama. Silakan. Lalu kita berhenti sekarang dengan perayaan Ekaristi ini. Berhenti. Dengan demikian kita biarkan Allah tetap Allah, menjadi tak terbatas, dan kita tetap manusia yang terbatas. Tetapi adakah dari kita yang mau berhenti sekarang dan menjadi ateis? Masih sebagian besar umat manusia mau beragama. Jadi itulah. Kemungkinan kedua adalah kita yang terbatas ini, yang tersekat dalam ruang dan waktu ini, diangkat ke alam ketakterbatasan. Nah, ketika itu lalu komunikasi dengan yang tak terbatas itu dapat terjadi, real. Tetapi siapa dari kita yang sudah merasa ada di alam tak terbatas? Tidak. Kita masih tetap tersekat dalam ruang dan waktu, masih tetap terbatas. Jadi kemungkinan kedua ini disangkal oleh kenyataan, ya kan? Maka tertinggallah kemungkinan yang ketiga, yaitulah yang tak terbatas itu, Allah itu masuk dalam ruang dan waktu, menjadi terbatas. Tetapi berarti lalu dia berhenti menjadi Allah, ya kan? Nah, jadi di sini kita tampaknya berhadapan dengan jalan buntu. Dan pada titik ini, marilah saudari-saudara kita kembali ke kitab suci. Kitab suci Kristiani kita. Nyatalah bahwa kitab suci Kristiani kita itu menempuh kemungkinan yang ketiga tadi, yaitu dia yang tak terbatas masuk dalam ruang dan waktu, masuk dalam keterbatasan. Itulah wahyu kitab suci Kristiani kita. Bacalah misalnya prolog Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah dalam apa yang disebut
penjelmaan, inkarnasi, Allah yang tak terbatas masuk dalam keterbatasan, dalam ruang dan waktu. Dan itulah yang terjadi pada diri Yesus Kristus. Atau mari kita lihat lagi itu apa yang dikatakan dengan dari kitab suci Kristen, ya, ia menjadi Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, yang kita dengar dari bacaan Injil tadi adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi lihatlah wahyu kitab suci Kristiani kita. Allah mendobrak, Allah meninggalkan ketidakterbatasannya dan masuk dalam keterbatasan, tersekat dalam ruang dan waktu. Selain, jadi kita sudah melihat dua pribadi itu, Bapa yang menjadi asal dan anak. Selain mengenai Bapa dan anak, kitab suci juga bicara mengenai Roh Kudus yang memenuhi Yesus dari Nazaret. Lihat misalnya Markus 1 ayat 10, Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Dalam hidup dan karyanya, Yesus membiarkan diri dituntun oleh Roh yang tak lain adalah Roh Bapa. Dan selanjutnya kitab suci menegaskan, tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Kor 12:3. Artinya, berkat kehadiran kasih Allah sendiri dalam diri kita, pengakuan iman akan pewahyuan diri Allah dalam Yesus Kristus menjadi mungkin. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dikaruniakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sedemikian itu, maka dalam kitab suci kita menemukan rumus-rumus trinitaris. Misalnya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sebagaimana ditegaskan dalam 2 Korintus 13:13. Jadi lihatlah wahyu kitab suci Kristen mewahyukan Trinitas. Allah bersumber Trinitas. Dan mari kita kembali ke paham atau pengertian mengenai agama. Jadi kalau Allah tetap Allah dan manusia tetap manusia, agama tidak mungkin. Tetapi wahyu kitab suci Kristen mewahyukan bahwa Allah menerobos ketidakmungkinan itu dengan masuk dalam sejarah, dalam ruang dan waktu, dan menjadi terbatas. Itulah misteri yang tidak bisa kita pahami. Tetapi kita kan percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Allah. Maka saudari-saudara terkasih, sebetulnya kalau kita paham mengenai masalah dasar dalam agama, apakah agama mungkin, maka tidak ada kesulitan untuk menerima Allah itu berstruktur triniter.
Karena itu jawabannya hanya itu, kemungkinannya hanya itu. Jadi apakah agama mungkin? Itu dijawab oleh wahyu Kristen, kitab suci Kristen, mungkin kalau Allah berstruktur triniter. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita camkan itu, bahwa iman akan Allah yang esa, yang berstruktur triniter, itu adalah jawaban kepada bahwa agama mungkin. Artinya, bagaimana Allah tetap Allah dan agama mungkin. Saudari-saudara terkasih, moga-moga permenungan singkat ini membuat kita semakin yakin bahwa misteri Allah yang esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, adalah dasar kita beragama, adalah dasar bahwa memang manusia bisa berkomunikasi dengan Allah itu sendiri. Saudari-saudara terkasih, misteri Tritunggal Maha Kudus memang tidak saja sulit dipahami oleh orang bukan Kristen, tetapi oleh kita sendiri. Tetapi kalau kita memahami persoalan dasar apakah agama mungkin, dan jawabnya agama hanya mungkin kalau Allah berstruktur triniter, itulah jawabannya. Tentu saja membutuhkan permenungan lebih dalam untuk itu. Dan yang menarik adalah Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Allah, sejarah orang Yahudi, Kristen dan Islam mencari Allah, itu lalu menemukan bahwa gagasan Tritunggal Maha Kudus dalam kekristenan ternyata tidak asing dalam agama Yahudi dan agama Islam, dalam yang disebut kelompok Sufisme Islam dan Kabbalah Yahudi. Karen Armstrong menemukan bahwa gagasan Allah dalam Kabbalah Yahudi dan Sufisme Islam itu sangat dekat dengan gagasan Tritunggal Maha Kudus. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita camkan itu, dan mari kita khususnya pada hari Minggu, hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita semakin yakin akan kebenaran misteri iman yang paling dalam itu, misteri iman Kristiani kita yang paling dalam itu. Dan tanpa menerima Tritunggal Maha Kudus, kita berhenti menjadi Kristen. Saudari-saudara terkasih, mari kita mohon kepada Allah yang esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus itu, agar kita semakin meyakini misteri dirinya sebagai Allah yang Maha Esa dalam wujud Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati kita.